Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, sehat? Baik. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah pada hari ini kalian sehat semua, tidak ada yang sakit. Yang hari ini jam apa siapa? Satu Pak. Kerek Pak. Siapa? Sakit? Nggak tahu Pak. Oh, tidak tahu. Yang tahu siapa? El. Apa El? Mbak El, kenapa? Sakit? Lebih baik sakit gigi daripada sakit Baik. masa ada yang seperti itu ya? Sudah berapa lama? Baru hari ini ya? Baru Pak. Oke. Sebelum kita mulai ya, materi-materi yang nanti pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin berdoa, baca Al-Fatihah dan doa belajar. Ya, Al-Fatihah terus doa belajar. Ketua kelas, itu. Yuk, silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, gerak, doa mulai. Terima kasih. Sebelum materi saya sampaikan, jadi saya sampaikan kenapa saya mengambil materi motivasi belajar. Ya, kenapa saya mengambil motivasi belajar? Tujuan umumnya supaya kalian bisa meningkatkan motivasi belajarnya sehingga mendapatkan sesuatu hasil yang diinginkan. Ya, jadi supaya motivasi kamu belajar dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu ingin. Contohnya, supaya kamu bisa menemukan potensi diri yang kalian miliki. Ya, menemukan potensi diri yang kalian miliki. Contohnya, saya tuh pintar bagian apa, cerdas bagian apa, itu menemukan potensi diri masing-masing. Yang kedua, supaya kalian bisa mempertimbangkan untuk mencari motivasi itu kamu memakai strategi yang apa. Jadi mempertimbangkan cara belajar yang cocok untuk kalian. Yang ketiga itu kalian bisa memilih strategi yang pas dalam belajar. Yang pas untuk kalian belajar itu yang belajar seperti apa? Saya mengambil motivasi belajar. Yang keempat yaitu biar kalian bisa mengubah cara belajar yang awalnya biasa menjadi luar biasa. Jadi yang awalnya belajar yang hanya biasa menjadi luar biasa. Tidak ada yang menunda-nunda. Yang berikutnya bisa menyusun strategi belajar yang benar. Kapan kamu harus belajar, kapan kamu harus membantu orang tua, kapan dan kapan. Ya.
Jadi supaya kalian bisa mengatur strategi itu, menjadwalkan dengan cara yang betul supaya apa yang kamu inginkan tercapai. Amin. Nah, setelah kenapa saya mengambil motivasi belajar ini? Karena dari hasil angket, dari hasil wawancara, laporan dari wali kelas, laporan dari guru makel, motivasi kalian itu rendah. Dari mana kita bisa lihat itu? Hasil yang dihasilkan pada waktu uji kompetensi, PTS, atau ulangan harian. Kenapa bisa dikatakan motivasi hidupnya kalian rendah? Hasil yang kalian hasilkan. Itu menandakan kalau kalian itu belum punya strategi yang betul, belum memilih cara belajar yang betul, belum bisa mengatur strategi yang betul, jadwal yang betul. Nah, dan kita sebelum memaparkan materi nanti supaya belajar kan kita ice breathing dulu ya, seperti yang sudah saya ajarkan kemarin ya. Yuk berdiri dulu. Yuk. Tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Samping, samping. Depan, di atas lagi. Dengarkan suara saya ya. Dengarkan suara saya. Gerak, 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 stop. Lagi. Gerak, 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 stop. Depan. Atas. Stop, 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 stop. Stop berarti berhenti. Kita ulang lagi. Konsentrasi, konsentrasi. Suara saya lagi. Di atas, tangannya di atas. Gerak, 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 stop. Samping, atas, gerak, 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 stop. Samping, depan, atas lagi. Kalau saya bilang gerak, 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 stop. Ya, gerak, 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 stop. Samping, atas, depan, depan, samping. Nah, kurang konsentrasi. Kita ulang, dari atas, dari atas, dari atas, dari atas, dari atas. Gerak, 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 stop. Stop, 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 stop. Gerak. Konsentrasi, konsentrasi. Dengarkan suara saya dulu. Ayo, kita ulang lagi. Gerak, 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 stop. Samping. Depan. Atas. Samping. Pegang kepala. Nah, begitu pegang. Itu namanya adalah game konsentrasi. Game konsentrasi. Dan kita mulai sekarang ke tahap intinya, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Ya. Meningkatkan motivasi belajar. Sebelumnya kita harus mengenal dulu yang namanya motivasi. Motivasi. Nah, kita lihat dulu. Kita harus tahu dulu motivasi itu apa. Dorongan. Ada lagi? Dorongan. Ada lagi? Ya mas? Bimbingan. Jangan takut salah. Nah, jangan takut salah. Bimbingan. Ya, mas yang pojok pasti. Ya, kenal pasti. Ya, ya mas. Ya. Keinginan. Oke, keinginan. 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 Ada lagi? Barisan paling sini? Ya, barisan ini? Enggak? Ada motivasi. Apa yang kamu tahu tentang motivasi itu? Maka untuk sesuatu hal itu harus apa ya namanya? Harus kenal dulu. Harus kenal dulu. Harus kenal dulu ya. Harus kenal dulu. Harus kenal dulu. Harus namanya sayang dulu. Baru kita akan dekat. Karena kita harus mengenal motivasi itu apa dulu.
Ya, jadi kita harus mengenal yang namanya motivasi terlebih dahulu. Motivasi adalah dorongan. Dorongan. Jadi dorongan seseorang untuk menuju atau meraih sesuatu. Meraih sesuatu. Jadi dorongan, motivasi itu adalah dorongan untuk seseorang menuju cita-citanya, keinginannya supaya tercapai. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Contohnya apa? Motivasi itu. Ya? Motivasi itu. Motivasi hidup. Iya, contoh yang realnya apa? Motivasi hidup itu yang seperti apa maksudnya? Seperti itu. Supaya kamu itu punya keinginan kamu itu tercapai. Belajar. Kalau kamu sebagai seorang siswa ya belajar. Jadi sebagai seorang siswa motivasinya ya harus belajar. Tidak ada motivasi yang lain selain belajar. Ada lagi? Pemahaman materi. Jadi begini. Jadi setiap siswa itu punya cara belajar yang berbeda. Bagaimana cara memahami sebuah materi itu? Ada yang belajar sambil duduk, ada yang belajar sambil mendengarkan musik, macam-macam kan? Ya, jadi bermacam-macam cara untuk memotivasi dirinya dalam hal belajar. Kemudian belajar, belajar, ya, belajar. Apa itu belajar? Ayo, apa itu belajar? Ya, Mas Tio, belajar. Menambah ilmu. Belajar atau pemahaman. Meningkatkan pengetahuan. Ayo, lagi. Yo. Meningkatkan keterampilan sikap. Meningkatkan keterampilan. Dan nilai positif. Nah, keterampilan. Ada lagi. Ayo semangat, ada lagi. Menambah nilai Sikap. Belajar. Belajar berarti yaitu pemahaman, menambah pengetahuan untuk tingkat keterampilan dan meningkatkan sikap yang positif. Artinya kalau kita terjemahkan, nah kalau kita terjemahkan, nah ini motivasi tadi, ini belajar tadi. Nah, jadi motivasi belajar adalah merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Apa tadi tujuannya? Mencapai cita-cita karena pemahaman, dari pengetahuan, dari keterampilan, dari sikap. Sampai di sini apa yang perlu ditanyakan? Sampai di sini. Sudah paham? Sudah paham semua? Oke, kita lanjutkan. Masih banyak ini ya. Jadi nanti hal-hal yang berkaitan dengan rendahnya motivasi belajar. Siapa yang pernah melakukan hal-hal seperti ini? Ayo, siapa yang pernah melakukan hal seperti ini? Ini adalah salah satu perilaku yang ada hubungannya dengan rendahnya motivasi belajar. Siapa? Ayo. Siapa yang pernah melakukan hal-hal yang ada yang saya tulis di sini? Nah ini makanya ini hasilnya
kemarin seperti yang kamu lihat. Mungkin kamu masih melakukan hal-hal seperti yang saya tulis ini. Yang pertama apa? Nah, biasanya anak-anak itu kurang memperhatikan bapak ibu guru ketika menjelaskan, ya. Itu biasanya apa? Ketiduran. Rame. Makan. Belajar di kelas sambil makan. Ya, apalagi. Coba, kamu pernah melakukan hal itu enggak, Mbak? Tuh. Nah, siswa kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan. Pernah? Ketika apa? Kenapa? Kamu lakukan itu kenapa? Di kamar mandi. Bukan ke kamar mandi. Ketika dijelaskan, kamu kurang memperhatikan apa yang dijelaskan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Biasanya. Kenapa? Ngantuk itu disebabkan oleh apa? Kira-kira? Kakak ceramah. Bapak yang kebanyakan ceramah. Maksudnya Bapak Ibu guru kepanjangan gitu ya, sehingga jenuh gitu ya. Kurang ibaratnya bahasa Jawa ini kurang cak-cek gitu ya. Kurang sacet baca jalannya gitu ya. Itu ngantuk ya Mbak, kan sering tidur malam. Maksudnya bukan tidur, kemalaman maksudnya kemalaman. Enggak. Tapi kok ngantuk? Yang mau kamu ngantuk apa kira-kira? Ketika dijelaskan Bapak Ibu. Kena angin. Makanya ini nggak usah dikasih angin. Nanti kalau dikasih angin, saya ngomong sama siapa ngantuk semua. Kan begitu ya. Ya, karena siswa kurang memperhatikan ketika Bapak Ibu guru menjelaskan. Mungkin anak-anak jenuh, ya kan? Capek, ya kan? Lapar. Lebih-lebih kalau sudah jam sih, ya, kepala ini rasanya seperti ada apa ya? Saya sering bilang apa? Ada magnetnya, magnet positif, magnet negatif. Akhirnya aku ngantuk aja. Tapi ketika kalian ada yang di dalam hati di tadi motivasi atau dorongan untuk belajar, saya yakin ngantuk itu akan hilang. Karena apa? Kamu punya tujuan. Apa tujuannya? Cita-cita. Siapa yang nggak punya cita-cita? Yang nggak punya cita-cita? Saya mau tanya. Nih ya, mau tanya. Biar kamu punya gambaran, biar kamu termotivasi bahwa diri kamu punya cita-cita dan harus melakukan sesuatu. Gitu ya. Coba ini sebelah sini punya cita-cita apa? Ya Mbak, coba Mbak, kira-kira Mbak? Dokter. Nah, kira-kira kalau kamu punya cita-cita menjadi dokter, itu yang harus apa namanya ya? Harus dimotivasikan pada diri itu hal apa? Belajar lebih giat lagi. Harus belajar lebih giat lagi. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Jangan pernah apa namanya ya? Malas. Ya kan? Jangan pernah malas. Jangan pernah yang namanya melakukan sesuatu hal yang merugikan, gitu ya. Itu akan memotivasi kamu. Ketika kamu kurang memperhatikan Bapak Ibu guru, kamu akhirnya akan memperhatikan apa? Terdorong oleh cita-cita yang kamu ingin. Itu Mbak ya. Saya yakin kamu punya cita-cita. Gitu ya. Oke, saya yakin punya cita-cita. Yang kedua, siswa termotivasi belajar hanya saat-saat awal saja. Tadi sudah saya katakan, kalian itu semangat sehatnya esok. Kalau pagi, karena apa? Masih fresh, ya. Sehingga memperhatikannya itu semangat. Bapak guru menjelaskan semangat, Bapak guru masa praktek semangat, apalagi praktek dan belajar yang kamu inginkan. Wah, semangat banget, sangat semangat, sangat semangat. Kira-kira yang bikin kamu semangat dalam belajar itu apa?
Ya, apa? Kira-kira yang bikin kamu semangat dalam belajar itu apa? Semangat. Kenapa nggak? Gurunya asik. Nah, perempuan gurunya asik, kalau laki-laki Punya ayam di kelas. Punya ayam di kelas. punya ayam di kelas. Iku ae. Kenapa, Mas? Gurunya cantik. Gurunya cantik. Apa tadi? Ya sama tadi. Jadi hal itu yang bikin kamu nanti biar kamu tuh belajar awal sampai akhir semangat gitu ya. Gak ada hal yang lain. Gak ada yang lain. Nah, jadi dengan motivasi yang kamu inginkan, tujuan, minat, bakat, keterampilan, dan cita-cita yang kamu inginkan, mulai dari sekarang belajar dari awal sampai akhir harus tetap sabar. Gitu kan? Karena itu penting. Karena apalagi kamu nanti tahun depan 2024 kamu harus menentukan lulus dan tidak lulus. Maka harus rajin belajarnya, tidak boleh malas lagi, tidak boleh mengunda-unda belajar lagi, menunda pekerjaan lagi. Ya, janji ya, janji ya. Nanti ada dia dan sangat bagus. Itu urusan dulu ya. Ya. Yang ketiga, ada masalah dalam keluarga. Saya mau minta contoh satu ya. Ini mohon maaf, bukan membahas keluargamu bukan, tapi bagaimana menyelesaikan masalah yang kamu hadapi di dalam keluarga. Banyak kan kadang kamu itu merasa emosi karena apa? Bapak ibu sering bertengkar. Itu seribu. Ya mungkin begitu, mungkin begitu. Tapi kan tidak semua ya, tidak semua. Karena permasalahan keluarga itu kompleks. Satu dan yang lain berbeda. Jadi antara keluarga satu dan keluarga yang lain berbeda. Tidak sama. Cara menyelesaikannya pun harus berbeda. Tidak sama, tidak. Jadi kamu harus bisa menyelesaikan masalah dengan orang tuamu supaya apa? Belajarmu tidak terganggu. Perbedaan itu biasa antara anak dan orang tua, perbedaan itu biasa. Tapi bagaimana bisa menyamakan perbedaan itu? Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Supaya persepsi antara anak dan orang tua bisa sama. Lebih terbuka sama orang tua. Jangan menutupi sesuatu hal yang kira-kira orang tua tidak paham, akhirnya salah. Emosi, bertengkar, akhirnya belajar tertunda, tugas tertunda. Ya kan? Harus diselesaikan dengan baik supaya belajar kamu tidak terganggu. Yang berikutnya nomor 4, ada masalah dengan teman sebaya. Ini biasanya kelompok-kelompok, bukan pelajaran, tapi biasanya kelompok. Biasanya kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu seperti apa? Kepanjangan dari circle. Oke. Dicari tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa. Saya suruh bawakan kan untuk searching. Pencarian. Lingkaran pertemanan. Lingkaran pertemanan itu seperti apa? Jadi misalnya gini. Dan kelompok ini punya perilaku dan pertemanan yang berbeda. Mohon maaf, ini kalau Jawa ini. Itu artinya apa? Ada yang di sana, ada yang di situ. Artinya apa? Membentuk yang namanya circle tadi. Mengakibatkan apa dong kira-kira itu? Mengakibatkan apa kira-kira? Perbedaan.
Jangan dua dong. Ini ale. Jangan dua. Ini buat enten ini pinin apa Pak? Langsung dibuka. Duduk. Enggak. Ya, kita lanjut ya. Ada masalah dengan tempat sebaya ya, ada masalah dengan tempat sebaya itu maksudnya terjadi kelompok-kelompok dalam artinya apa? Menjadikan perbedaan itu yang artinya kerjasama antar satu ruangan, satu kelas itu terpecah belah. Itu yang bisa mengganggu biasanya motivasi belajar turun karena terganggu dengan perbedaan pertemanan. Kemudian bosan di dalam kelas. Nah, ini sering. Ini sangat sering sekali. Ketika apa ya? Ketika saya amati kalian itu bosan di dalam kelas. Bosan di dalam kelas itu biasanya seperti ini. Anak-anak itu biasanya itu keluar kelas ketika pembelajaran. Dan kamu dari sana, kita mulai lagi. Bosan di dalam kelas itu sering dilakukan bukan hanya kelas 9 tapi kelas yang lain sama. Contohnya, Pak mau ke belakang. Ke belakang itu kira-kira ke belakang itu saya sudah punya pemikiran yang negatif dulu, mohon maaf. Karena apa? Seringnya terjadi seperti ini. Ketika sudah dievaluasi ke belakang, beneran dikambing. Nah, ditanya sama gurunya kadang, ya kan? Kamu pelajaran siapa? Itu kan? Kamu pelajaran siapa? Ini jam pelajaran apa? Itu kan? Nah, itu sering terjadi. Kamu mulai dari sekarang hal-hal seperti itu. Jadi untungnya apa toh? Kita menghindari sesuatu yang sudah mestinya kita jalan begitu, ya kan? Yang semestinya sudah harus kita jalan. Nah, toh itu untuk kepentingan masa depan kita sendiri, kan begitu. Ya pada, kan? Itu. Jadi sesuatu yang harus memang mungkin dilaksanakan, dijalankan, ya harus dijalankan. Jangan terpaku sama keinginan sesaat. Paham ya? Nah, mulai dari sekarang hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Karena itu akan merugi. Mengikuti kelompok teman supaya tidak baik, membolos, bermain game, banyak ini. Jadi tidak hanya kelas 9, tidak hanya kelas 8, tapi juga kelas 7. Hal-hal seperti ini. Pernah saya tanya seperti ini. Pada waktu dia sudah bolos beberapa hari, saya tanya, ternyata apa kendalanya dia? Sulit bangun kesiangan, satu. Kan? Kira-kira apa lagi? Anak terlambat kemudian terus membolos itu kira-kira selain bangun kesiangan apa? Motornya mogok, jalannya macet juga bisa karena ini baru boomingnya pembangunan ya. Terus apa lagi kira-kira? Jalannya becek, Pak. Jalannya becek karena rumahnya desa. Akhirnya tidak ada nganterin karena orang tua bekerja. Nah, itu berbagai hal yang membuat anak-anak itu mengikuti teman-temannya. Akhirnya dia itu lebih baik itu daripada terlambat nanti dimarahi. Padahal kan nggak dimarahi. Sering saya lihat kamu dibariskan, dikasih peringatan. Untuk apa? Supaya lebih memperhatikan sekolahnya. Apa? Bangun lebih pagi, jangan tidur atau begadang bermalam, supaya tidak bangun kesiangan. Jadi misalkan kalau dari rumah itu 30 menit kok terlambat, maka besok hari harus 45 menit dari rumah.
jam 6.30 kok terlambat, berarti berangkat dari rumah harus jam 6.15. Begitu kan. Oke. Bolos, kemudian bermain game. Bermain game itu kira-kira boleh apa enggak? Tidak ketika anak itu lupa akan kewajiban. Tidak boleh, Mbak. Mas, ketika anak sekolah lupa kewajiban, itu yang tidak boleh. Kalau anak-anak yang pintar ngatur waktu, kewajiban selesai, tugas selesai, semua kewajiban terlaksana, nah itu boleh. Tapi harus dimanage waktu. Yang terbiasa main game, ayo. Yang biasa main game ini, ayo. Ini yang biasa main game mulai sekarang harus bisa memanage waktu. Ayo. Mulai dari sekarang tidak boleh yang namanya hidup ngabur. Bahasa Jawanya seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan materi berikutnya. Tuh, sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Hal-hal yang ada kaitannya dengan motivasi belajar Anda? Halo, ada? Halo? Sudah ada? Paham berarti ya hal-hal yang kiranya harus dihindari supaya motivasi belajar kita tinggi. Oke? Oke. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar itu dalam artian sini motivasi belajar yang meningkat. Yang mempengaruhi dari faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada dua, yaitu dari dalam dan dari luar, internal dan eksternal. Bisa kasih contoh nggak? Dorongan atau motivasi yang berasal dari diri kalian sendiri. Ya, bentuknya yang seperti apa? Jadi motivasi belajar itu bisa berasal dari diri kita sendiri, juga bisa berasal dari luar diri kita sendiri. Kita ambil yang faktor internal dulu, dari diri kita dulu. Yo. Kenapa? Faktor jasmani, Pak. Faktor kesehatan. Faktor kesehatan kita tulis. Kita ambil dulu. Nah. Ya, apa? Internal. Nah, internal. Ayo. Kesehatan diri. Yo. Faktor dari keinginan diri sendiri. Keinginan diri sendiri. Apalagi? Nah, ini kan. Ini Mas. Oke. Ada lagi, ayo. Ini ngantuk. Dan sebelah sini ngantuk. Ngantuk, Das? Ngantuk enggak? Kenapa? Oh iya, tidak usah pentingkan. Oke, santai aja. Ya, jadi saya kasih contoh seperti ini. Ada kesehatan diri, ada keinginan diri, ada motivasi dalam diri. Ini contoh. Namanya siapa? Kela. Misalnya Kela pelajaran tertentu dapat 20. Misal dia merasa malu dengan teman-temannya. Dia merasa malu dengan teman-temannya. Koncone mulu, somo, bahkan nomor 100, ya kan? Akhirnya Mbak Kela itu timbul rasa dorongan yang sangat kuat untuk mencapai nilai yang tinggi. Mbak Kela tadi apa yang dari depan tadi apa?
yang memotivasi kaitannya dengan motivasi belajar rendah tadi, mengerjakan tugas selesai, ya kan? Ya, motivasinya tinggi karena apa? Pengen mencapai nilai yang tinggi. Tidak menunda tugas, rajin masuk kelas, kan? Masuk kelas, mengikuti segala hal yang kira-kira bisa memotivasi, bisa mencapai nilai yang tinggi. Jadi Mbak Ayla ini punya motivasi dalam dirinya sendiri, keinginan untuk mencapai nilai yang tinggi karena teman-teman yang lain dapat nilai tinggi. Itulah yang dinamakan motivasi dalam diri sendiri, tanpa paksaan, tanpa disuruh, tanpa dibujuk orang lain. Dia punya keinginan sendiri, pengen mencapai nilai yang sangat tinggi nanti dari motivasi teman-teman. Kamu juga harus seperti itu. Misalnya kalian dalam hasil kemarin misalnya PSAS, nilainya kalian rendah, maka tumbuhkan motivasi itu karena teman-teman yang lain mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Itu harus kamu tumbuhkan karena nanti apalagi semester 2 kalian akan mengikuti yang namanya menjalani yang namanya ujian sekolah. Kemudian faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar, bisa dari teman, bisa dari orang tua. Contoh, saya kasih contoh. Mas Nanda matur sama minta motor sama bapaknya. Pak, saya minta motor CRF Pak. Misalnya ya, Pak, saya minta motor CRF. Ayahnya bilang, dan kalau kamu nanti kelulusan tahun depan kamu bisa 3 besar, ayah belikan motor CRF. Itu motivasi dari luar seperti itu. Karena akhirnya apa? Nanda dengan sungguh-sungguh sekolah tenanan, tidak mau keluar lagi, tidak mau nongkrong lagi, ada tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh, PR dikerjakan sungguh-sungguh, tugas dari Bapak Ibu semua mapel diselesaikan dengan tepat waktu, tidak menunda. Itu yang namanya motivasi dari. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ada? Siapa? Ya, oke Mbak, gimana? Ceritakan Mbak sama teman-teman. Ayo. Sepeda motor atau sepeda biasa, sepeda gunung itu ya. Dari nanti kalau kamu bisa ranking, ya maksudnya kalau kamu dapat ranking Mbak, nanti ayah belikan sepeda. Akhirnya apa? Kamu melakukan belajar sungguh-sungguh, PR tidak ada yang tertunda, kan begitu, ya kan? Nah itu salah satu motivasi. Boleh Pak, boleh. Seperti itu boleh. Ada lagi pengalaman yang seperti Mbak Estella. Ada lagi pengalaman seperti itu kalau kamu Mbak? Pengalamannya apa? Kalau sama dengan Mbak Estella. Ini diberikan sepeda atau kamu? HP. Ketika di kelas berapa itu? Ini. Oh, tadi kalau Mbak siapa ini? Sapna. Mbak Sapna sama ayah apa Ibu? Mas, sama kakaknya ini. Mbak Sapna sama kakak. Mbak Sapna, nek awakmu besok ranking 3 besar, Mas tukoke HP awak. Ngono ya Mbak. Itu. Jadi Mbak Sapna sama kakaknya diberi janji, Mbak Sapna kalau kamu bisa ranking 3 besar, kamu tak belikan HP. Yang kamu lakukan apa kira-kira? Yang sudah kamu lakukan apa kira-kira? Setelah ada motivasi
rajin belajar. Ya nggak begitu rajin tapi sering belajarnya, gitu ya. Nah terus yang dulu nggak pernah belajar, sekarang belajar, gitu ya. Nah dia harus dimotivasi lagi itu mbak, karena apa? HP itu mahal, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai sini sudah paham ya? Faktor internal motivasi, faktor eksternal motivasi seperti apa? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Tip meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Yang pertama Pak, menentukan gaya belajar. Sudah saya singgung di depan. Menentukan gaya belajar. Jadi kamu gaya belajar itu yang seperti apa yang kamu inginkan, sehingga kamu merasa nyaman, mudah menerima, mudah merespon, otakmu mudah menerima apa yang kamu baca. Itu menentukan gaya belajar. Kemudian yang kedua, membuat agenda belajar. Artinya apa? Menyusun jam dan jadwal. Apa Jam? Menyusun jam dan jadwal yang teratur. Ya, salah satu. Dua di antaranya itu. Yang ketiga, menghindari gangguan belajar. Artinya apa? Apa kira-kira yang dapat mengganggu konsentrasi belajar kamu misalnya? Dalam pembelajaran itu apa? Itu yang harus dihindari. Kan? Yang kalau memang anak-anak itu belajar sambil mendengarkan musik, ya dengarkan musik. Kalau anak-anak itu belajar ketika terganggu ketika mendengarkan musik, ya jangan dilakukan. Itu maksudnya. Jadi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang keempat, gunakan fasilitas pendukung. Apa kira-kira fasilitas pendukung untuk motivasi belajar? HP. Apa Jan? HP. Apa Jan? HP. HP. Jangan hanya digunakan untuk tuh. Boleh, tapi yang paling utama adalah untuk belajar. Fasilitas pendukung untuk belajar. HP. Yang kedua adalah perpustakaan. Biasakan literasi kamu di perpustakaan, yaitu sering-seringlah membaca. Kalau orang itu pengen isi dunia. Jadi ada yang berkata begini, jadi orang itu bisa menggenggam dunia itu dengan membaca, apalagi hanya 12 mata pelajaran. Masuk. Nah, dunia saja bisa kita kuasai ketika kita itu sering membaca, rajin membaca, apalagi hanya 12 mata pelajaran. Hanya 12 mata pelajaran. Loh, nah dunia aja masih kita bisa pegang membaca. Apa nih? Mau cuman ruas pelajaran untuk iso kita kuasai. Kan begitu, Mbak. Besar mana 12 mata dan dunia? Besar akhir. Itu kan sebuah dorongan. Dunia aja kita kuasai kalau kita rajin membaca, apalagi cuma pelajaran. Nah, paham ya maksudnya ya? Oke. Tetaplah untuk termotivasi. Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Tetaplah untuk termotivasi. Hebat. Tetaplah untuk termotivasi. Artinya apa? Artinya apa? Tetaplah termotivasi. Artinya apa? Ya. Barisan paling timur, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tetaplah termotivasi. Menurut kalian itu apa?
seperti apa betapa termotivasi? Ya. Tetaplah termotivasi. Oke, Bang. Tetaplah termotivasi itu yang seperti apa menurut kalian? Ya, tetaplah termotivasi. Apa kira-kira anak-anak? Ya enggak, yang keras enggak usah takut. Sesuatu tetaplah termotivasi. Sesuatu hal yang terpendam tidak akan berubah dalam dirinya untuk mencapai cita-cita. Itu tetap termotivasi. Yang kedua, ada lagi? Ayo, ada lagi. Ayo, ada lagi, anak-anak. Silakan. Ya. Tetap termotivasi. Selalu dalam keinginan untuk sukses. Dalam diri kalian, di dalam diri kita, kalian sendiri itu selalu apa tadi, Mbak? Selalu dalam keinginan untuk sukses. Usaha tidak pernah putus asa. Kalau udah tahu seperti itu, kenapa kemarin tidak dilakukan? Gitu loh maksudnya. Kenapa? Oh, pertanyaannya itu kan? Kenapa dan kenapa? Kalau ditanya seperti ini sudah tahu, padahal sudah tahu sebetulnya. Kenapa kok tinggal menjalankan tidak bisa? Saya boleh kasih jawaban? Karena musuh yang paling berat itu adalah diri kita sendiri. Itu musuh yang paling berat itu adalah dalam diri kita sendiri. Contoh, siap dompet, buku, tas, HP di samping sudah tek. Engko ono PR, engko nek gak iso tak boleh ini ya. Kalau enggak bisa saya cari dalam sudah. Dan siap blok. Ya, belajar. Assalamualaikum. Di sana ini ya. Temannya datang, diajak keluar. Itu mah sebetulnya pada waktu itu mah musuh yang paling berat itu adalah diri kita sendiri. Mau ikut karena sahabat dekat atau mau belajar. Nah, akhirnya kamu milih yang kedua. Apa? Ikut. Makanya walaupun dikasih jawaban kamu nggak tahu, selalu dalam keinginan untuk sukses, tetap aja milih yang tidak sukses. Kenapa? Belum bisa mengendalikan diri sendiri. Maka mulai dari sekarang kamu harus bisa damai dengan diri kamu sendiri. Paham ya maksudnya ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan lagi. Ciri-ciri orang yang termotivasi. Tadi sudah saya katakan di depan. Sudah saya tanya dari A, B, C dan sampai Z. Yang pertama takut menghadapi tugas. Jadi nggak pernah putus asa. Karena termotivasi tadi, akhirnya belajar. Karena termotivasi lagi, tugas tidak pernah tertunda. Ya. Ulet menghadapi kesulitan. Selalu mencoba dan mencoba. Paham maksudnya ya? Mungkin. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Artinya apa? Kok minat terhadap macam-macam masalah? Jadi dia masalah itu ketika dia mendapatkan masalah, dia tidak akan lari. Ya, ketika dia mendapatkan masalah, dia tidak akan lari, justru dia akan menyelesaikan. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah lagi. Dia tidak akan membuat masalah, tidak akan membuat masalah. Dia tidak akan membuat masalah. Jika tidak ada masalah, dia tidak akan lari.
diselesaikan baik. Supaya apa? Kalau pikiran dan hati itu damai, belajar pun enak. Karena apa? Mau dapat HP. Kan begitu. Oke. Lebih senang bekerja mandiri. Nah, ini kasus anak-anak yang sering terjadi. Kenapa anak-anak kadang itu dapat 5/5 semua? Kenapa anak-anak dalam satu kelas kadang itu dapat 7? Loh kok 7 semua? Soalnya sama. Jawabannya yang sama. Soalnya sama. Kalau jawabannya beda, tetap aja nilainya beda. Ya kan? Karena apa? Kamu kurang percaya diri. Contoh, nomor satu. Si A jawabannya C, kamu jawabannya B. Karena suara terbanyak C, kamu ikut C. Padahal jawaban B itu yang benar. Akhirnya apa? Salah kerja. 5 semua. Nah, kepercayaan diri yang kurang tinggi itu bikin kamu kacau. Supaya bagaimana cara lo bisa kamu tuh percaya diri dan bekerja mandiri? Ya kan? Rajin belajar, rajin menyelesaikan soal-soal, supaya kamu itu punya keyakinan. Nah, tidak cepat bosan pada tugas-tugas. Nah, ini tadi baru saya katakan. Wah, anak sekolah ya seperti itu, harus ikhlas menjalani tugas dan kewajiban. Kenapa kamu kadang nggak ikhlas? Karena kamu terbawa sama suasana di luar yang lebih menyenangkan daripada keadaan iman di sekolah. Sekolah kan biasa. Tenang Joko kan orang itu berlaku. Padahal yang senang di luar sana itu belum tentu bisa dapat masa depan yang seperti kalian yang bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kamu. Iya. Itu juga. Jadi orang itu kalau pengen dapat HP ya harus susah dulu, bersusah-susah dulu. Pengen dapat sepeda ya harus bersusah-susah dulu. Wong-wong yang punya gue sih mau. Contohnya teman-temannya tongkrongan sekalian garap itu mah. Motivasi seperti itu harus dipertahankan, ya, supaya apa yang ada di depan sana yang belum kita bisa raih akan kita raih suatu saat kan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan dilanjut lagi. Nomor 6, dapat mempertahankan kalau sudah akan sesuatu. Jadi punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Aku jawab A, saya jawab A. Karena apa? Saya yakin jawabannya betul adalah A. Itu nomor 1. Belum tentu suara terbanyak itu betul. Saya sering berulang-ulang kali berkata seperti itu ya. Tidak mudah melepaskan sesuatu hal yang diyakini. Nek kowe wis nyekel sesuatu, pegang sesuatu yang menurut kamu itu betul, walaupun teman satu kelas itu jawabannya sama, kamu beda sendiri, kamu tetap akan mendapat jawaban yang kamu pegang itu. Menang, senang mencari dan memecahkan masalah-masalah soal-soal. Kenapa Bapak Guru sering memberikan PR kan? Kenapa Bapak Guru sering memberikan PR Mas? Ayo. Kenapa? Agar di rumah belajar. Agar di rumah belajar. Itu ya. Karena apa? Hubungannya dengan nomor 8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Nek tidak dikasih PR, anak lebih senang mencari hal-hal yang menyenangkan. Kan begitu? Ya, makanya mulai dari sekarang, walaupun tidak ada PR, ketika ada LKS atau apa atau buku paket, tapi ada soalnya, digunakan latihan mengerti. Nah, sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini, kita membuat kelompok.
Kita tayangkan video dulu ya. Nah, kita tayangkan video dulu. Video yang pertama. Silakan diperhatikan video itu, ada tulisannya. Kalau tidak dengar, tidak begitu dengar, tapi ada tulisannya, ya. Perhatikan tulisannya. Menjadi seorang yang tidak dapat dengan orang lain, dari diri sendiri, bukan orang lain.
Udah, diamati videonya? Isinya apa kira-kira? Nah, itu kita bahas dalam diskusi. Oke? Kasih tepuk tangan dong. Oke. Setelah mengamati video tadi dan pemaparan motivasi belajar tadi, maka kita bentuk kelompok. Nah, kita bentuk kelompok, yaitu kelompok ya, kita bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu ya. Saya ulang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Posisinya bisa diputar, terbalik, diputar sana, nggak apa-apa. Iya, hadap sana nggak apa-apa. Nah, itu semua enggak. Ini kelompok dalam satu kelompok. Nah, kamu bisa di sini, bisa di situ. Mas, kamu geser di sini, ada. Nah, menghadapnya. Ya Mas, yuk. Oke, Mbak, kamu geser ke sana, menghadap di sini, biar satu kelompok. Nah, oke. Satu kelompok 1, ya, satu kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kalau sudah kelompok, setiap kelompok mendiskusikan kiat-kiat atau strategi atau motivasi apa supaya kalian motivasi belajarnya meningkat. Nah, ya, silahkan mau berapa aja. Silakan dipakai dirembuk bareng-bareng masih batu. Ya, silakan didiskusikan kiat-kiat atau strategi apa yang menurut kalian yang bisa memotivasi belajar. Jadi kiat-kiat atau strategi yang seperti apa? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, nah sekarang mulai mendiskusikan. Ayo peserta didik mendiskusikan. Kamu adalah peserta didik yang ada di sini, mendiskusikan kiat-kiat atau strategi apa yang kira-kira menurut kalian itu bisa memotivasi belajar. Yuk silakan ditulis. Nanti satu kelompok 1 aja, maksudnya 1 lembar aja. Satu kelompok 1 lembar. Tuh. Atau begini, setiap siswa satu-satu kabeh menulis, semua menulis, kemudian nanti diambil yang terbaik. Nah, ya kan? Oke, silakan. Boleh Pak, boleh. Ya oke, ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi 1 kelompok 1 ya. Tapi isinya jangan cuma 1. Didiskusikan, ayo didiskusikan. Ini Mas, dari ini juga ada.
Nah, yang ada di video tadi silakan, yang saya jelaskan tadi silakan ambil. Jadi diambil dari yang dari video, diambil dari materi yang saya jelaskan tadi. Silakan. Yo, ditulis. Sepuluh menit ya. 10 menit. Di lembaran nanti dikumpulkan. Ya, dikumpulkan ke saya. Karena nanti pertemuan di hari Kamis kita bahas ini. Oke? Nah, setelah nanti hari Kamis. Oke. Ya, nanti Kamis bisa buat. Kamis kan ada. Karena nggak siap, nanti bagi pagi. Sudah? Kalau sudah, Uangnya masih sisa nih. Mas bagus kali nggak tuh? kalian bersyukur. Ya dicari nggak apa-apa, dicari dicari apa surat beli apa supling. Langsung ya. Dia Pak, ada Pak? Oh, enggak Pak. Oke, lanjut lagi. Diskusinya dilanjut lagi supaya menemukan kiat atau cara belajar supaya kamu itu termotivasi belajarnya supaya nanti kamu lulus dengan hasil yang bagus dan baik. Oke. Saya minum dulu nggak apa-apa ya. Saya diketawakan nasi. Oh, bentar ke aku. Biar
Sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Nah, kalau sudah dikumpulkan. Ya, silakan. Kalau sudah dikumpulkan, waktunya habis. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, kumpulkan mas. Kelompok 1. Merepotkan ketua kelas, terima kasih. Kelompok 1. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 sama nggak sama? Kelompok 4 Cari motivasi. Oke, kembali kepada posisi semula. Silakan kembali pada posisi semula. Oke. Dari kelompok 1 sudah, dari kelompok 2 sudah, dari kelompok 3 sudah, dari kelompok 4 sudah. Terima kasih kalau sudah berdiskusi, sudah memberikan masukan tentang bagaimana kiat-kiat strategi supaya belajar kita itu lebih meningkat. Karena waktunya sudah habis, kita sambung hari Kamis minggu depan. Hari Kamis nanti kita atur lagi jamnya. Kita atur lagi jamnya. Dan terima kasih sudah mau membantu pembelajaran pada hari ini. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.